Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Indra Oktawahyuda, NIM 21086033 dari Prodi Penjaskesrek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi administrasi dan supervisi pendidikan mengenai pengertian, fungsi dan proses administrasi pendidikan, tujuan administrasi pendidikan, pentingnya administrasi pendidikan, dan ruang lingkup administrasi pendidikan untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD, sesi 2022-2127-0107. Baiklah, yang pertama adalah pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah bentuk upaya untuk mengintegrasikan kegiatan serta program yang ada. Kegiatan ini saling bergantung dengan kelompok maupun individu yang mempunyai tujuan yang sama untuk kepentingan peserta didik. Selain itu, administrasi pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Juga proses untuk mencapai tujuan pendidikan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian. Administrasi pendidikan juga dapat dianggap sebagai sistem dengan keseluruhan yang terdiri dari bagian berinteraksi dengan tujuan manajemen untuk memantau apakah sudah mencapai sasaran yang ditetapkan. Dari segi kepemimpinan, administrasi pendidikan berfungsi untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana administrator pendidikan melaksanakan tugasnya, juga sebagai sebuah proses pengambilan keputusan antara karyawan dengan seorang pemimpin. Sementara itu, dari segi komunikasi, administrasi pendidikan sebaliknya. Dari segi administrasi, pendidikan merupakan usaha untuk membuat orang lain mengerti, begitu juga sebaliknya. Dengan memperhatikan komponen pendidikan dan sistem pendidikan, maka administrasi akan berperan sebagai pendukung dan memperlancar proses belajar mengajar. Yang kedua, selanjutnya fungsi dan proses administrasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Setiap program ataupun konsepsi memerlukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan. Perencanaan adalah cara menghampiri masalah. Dalam penghampiran masalah itu, si perencana berbuat merumuskan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Perencanaan merupakan syarat mutlak bagi kegiatan administrasi. Tanpa perencanaan, suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua ada pengorganisasian, merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujudnya suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian sebagai fungsi administrasi pendidikan menjadi tugas utama bagi para pemimpin pendidikan, termasuk kepala sekolah, terutama dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Terdapat berbagai macam pekerjaan yang memerlukan kecakapan dan keterampilan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Yang ketiga ada pengkoordinasian. Adanya bermacam-macam tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang memerlukan adanya koordinasi dan seorang pemimpin. Adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat atau kesimpang siuran dalam tindakan. Yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi dalam setiap bentuk adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi. Yang kelima ada supervisi. Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervisi, di mana pengawasan bertanggung jawab tentang keefektifan program. Oleh karena itu, supervisi haruslah meneliti ada tidaknya kondisi-kondisi yang akan memungkinkan tercapainya
tujuan-tujuan pendidikan. Yang keenam ada pembiayaan. Pembiayaan ini diibaratkan bensin bagi sebuah mobil atau sepeda motor. Mengingat pentingnya biaya bagi setiap organisasi, tanpa biaya mencukupi, tidak mungkin terjamin kelancaran jalannya suatu organisasi. Yang ketujuh ada penilaian. Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi dalam mencapai hasil yang sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan, dengan kata lain, supervisi atau evaluasi selanjutnya dapat diusahakan bagaimana cara-cara memperbaikinya. Yang ketiga ada tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi menurut Sergiovanni dan Carver dilihat ke dalam 4 tujuan dasar yang ditekankan di dunia pendidikan, yaitu yang pertama menciptakan efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, serta membangun kepuasan kerja. Selain keempat tujuan tersebut, tujuan administrasi pendidikan yang lain yaitu agar tercapainya fleksibilitas dalam proses administrasi pendidikan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi pendidikan, serta terlaksananya kontinuitas administrasi pendidikan, dan pendidikan seumur hidup yang disipliner dan berpedoman pada linearitas keilmuan. Yang keempat yaitu pentingnya administrasi pendidikan, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional dalam mencapai tujuan pendidikan. Serta pentingnya mempelajari administrasi pendidikan adalah kita dapat mengetahui bahwa administrasi itu adalah suatu lembaga pendidikan yang merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib, sehingga terciptanya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan adalah mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah, mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran, upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Baiklah, sekian penjelasan singkat mengenai administrasi dan supervisi pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.